two, one. Selamat malam semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Jadi Orang Kaya Virtual Summit hari ketiga. Perkenalkan, saya Angel yang akan membantu webinar pada malam ini. Sesuai schedule, pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang adaptasi dan inovasi UMKM. Pastinya sangat bermanfaat buat kakak-kakak yang akan merintis bisnis maupun yang sudah memiliki bisnis pada saat pandemi seperti ini. Nah, sebelum memulai acara akan lebih baik kalau kita kenalan dulu dengan pemberi materi, yang tak lain adalah partner kaya, Pak Dede Sudianto. Malam, Pak. Selamat Oke, malam, Angel. ya. Jadi awalnya Pak Dede ini selama 25 tahun berprofesi sebagai pegawai bank. Pada tahun 2014, resign dan banting setir menjadi seorang pengusaha di bidang pelatihan. Lalu pada tahun 2017 mendirikan Rumah Tempe Zanada dan yang terbaru Kis Tempe. Tidak hanya menjadi seorang pengusaha, beliau aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendirikan UMKM yang berkualitas, higienis, mampu beradaptasi, dan selalu berinovasi. Oke, nah Pak Dede, sebelum mulai sesi pemaparan materi, Ya. ini saya mau mengingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 25 menit. Dan sisanya sekitar 40 menit kita akan melakukan sesi tanya jawab. Pak Dede sudah siap belum? Siap, siap. Ya. Oke. Nah, kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, boleh sambil menyimak materi langsung melayangkan pertanyaan. Karena nggak bisa bersuara nih, jadi di kolom di bawah itu ada logo Q&A. Kalian bisa klik logo itu, lalu kalian bisa langsung mengetik pertanyaan kalian. Nanti di sesi tanya jawab akan kami jawab berdasarkan Q&A tersebut gitu. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai kelas adaptasi dan inovasi UMKM bersama Pak Dede. Selamat menyimak. Untuk Pak Dede, dipersilakan ya. Oke, terima kasih, Angel. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman semua. Selamat bergabung di acara yang luar biasa nih. Temanya saja, hashtagnya jadi orang kaya. Ini udah doa nih, Angel nih, luar biasa. Kaya ID. Jadi doanya sudah menjadi orang kaya. Nah, Virtual Summit ini adalah merupakan bagian dari kegiatan yang luar biasa yang diinisiasi oleh Kaya ID ya. Surprise juga, terima kasih saya diberi kesempatan nih oleh Kaya ID sebagai salah satu partner Kaya ID untuk sharing nih di sini nih, kesempatan yang luar biasa buat saya. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, kita bisa sama-sama diskusi. Boleh, Jel, kita mulai. Ya, teman-teman sekalian, ini saya ambil beberapa kasus ya, di beberapa kejadian yang ada di dunia bahkan ya. Sebetulnya apa yang terjadi saat ini pada tahun 2016 akhir atau 2017 awal itu banyak orang sudah memprediksi bahwa akan terjadi adanya disrupsi ya. Banyak peneliti-peneliti kemudian pembicara menyampaikan bahwa disrupsi ini menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita lihat ini ada istilahnya digital vortex ya, atau kalau Pak Yuswo Hadi itu nyebutnya apa namanya vampir digital katanya. Jadi sekarang itu vampir digital itu berkeliling, beredar di mana-mana, mencaplok apapun industrinya, apapun segmennya, apapun aktivitasnya. Kalau misalnya tidak siap dengan digital, maka lama-lama akan terdisrupsi, artinya akan masuk ke pusaran dan lama-lama hilang. Kita lihat ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada media dan entertain, kemudian ada produk, teknologi produk.
kemudian ada retail, ya, ada finance service, ada telekomunikasi. Ini kita bisa lihat sama-sama, ya, dari mulai nomor satu media dan entertainment. Mungkin 10 tahun yang lalu orang tua kita atau keluarga kita masih seneng pagi-pagi itu baca koran, langganan koran gitu ya, atau dengerin berita gitu ya, dengerin berita, informasi melalui apakah itu melalui televisi atau melalui koran. Sekarang saya nggak tahu masih ada nggak ya yang berlangganan koran gitu ya, karena langganan koran beritanya hari ini baru diberitakan besok, sementara kita sendiri sudah langsung bisa tahu melalui media online. Demikian juga yang lain-lain, apalagi teknologi ya, servis gitu ya, teknologi produk, udah banyak produsen-produsen yang tiba-tiba terkapar gitu ya. Ada Kodak, ada Sony, ada Nokia dan lain-lain. Itu dari sisi produk. Kemudian retail sama, retail juga sudah banyak yang terkapar gitu ya, sudah banyak yang bertumbangan. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Kemudian financial service juga sama. Lembaga keuangan. Tadi disampaikan sama Angel, 25 tahun saya aktivitas di perbankan. Boleh dibilang kalau dulu saya kebetulan salah satu tanggung jawabnya adalah membuat perencanaan keuangan, Angel. Jadi saya bisa tugasnya adalah memprediksi ya, membuat laporan, membuat perencanaan 5 tahun ke depan itu mau ada apa. Karena dulu sifatnya lebih terukur gitu ya, lebih bisa dipastikan, sehingga saya bisa ngukur tuh kosnya berapa, pendapatannya berapa, kemudian asetnya menjadi berapa, kemudian kewajibannya dan lain sebagainya. Kalau orang laporan keuangan kan ceritanya begitu. Itu zaman dulu. Tapi sekarang semuanya unpredictable gitu ya. Telekomunikasi juga sama. Nah, yang lain-lain yang di luar ini sebetulnya masih ada kesempatan. Kayak nomor 7, 8, 9, education gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang semua lembaga pendidikan dipaksa untuk bisa melakukan kegiatan online. Kalau dulu-dulu nggak ada, mungkin hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang melakukan kegiatan online. Tapi sekarang semuanya wajib. Pada saat yang bersamaan banyak juga lembaga-lembaga keuangan yang tidak siap, akhirnya terdisrupsi juga. Ambil contoh mungkin bimbel ya, dulu Angel mungkin bimbel masih bisa di GO, bisa di SSC, bisa di banyak lah. Sekarang selesai dengan ruang guru gitu ya. Semuanya terdisrupsi. Nah itu semua terjadi. Dan kalau kita bandingkan di slide yang sebelah, memang proses disrupsi dibandingkan dengan masa kini dan masa lalu tentu berbeda. Ambil contoh, kita bisa lihat era industri. Dulu era industri ada dari tahun 1900 sampai 1960. Ada banyak di sana perusahaan-perusahaan yang luar biasa digdaya ya, ada Ford, ada GE, ada Boeing, ada PNG, Sony dan lain-lain. Itu bisa bertahan kurang lebih 50 tahun. Kemudian pada tahun 60 ke tahun 90 juga begitu. Itu masuk ke era distribusi ya. Ada Walmart, ada Toyota, ada CSX dan lain-lain. Jadi global connection dan transformasi itu menjadikan salah satu sarana yang menghubungkan antar satu benua, antar satu negara dengan negara yang lain. Kemudian berikutnya adalah era informasi. Semuanya sudah mulai itu tahun 90 ke tahun 2021, yang tadinya manual sudah mulai otomasi, yang tadinya pakai mesin ketik sudah mulai pakai komputer. Dari komputer kemudian naik lagi ke tab. Sekarang tahun 2010 ke sini itu eranya sudah era customer kalau di sini. Jadi semua tergantung customer.
Jadi kita menciptakan sesuatu, kalau zaman dulu itu kita bisa menciptakan sesuatu, kemudian kita jual, itu memungkinkan untuk laku di pasaran. Tapi kalau sekarang teman-teman semua nggak bisa. Jadi kita harus lihat dulu nih kebutuhan customer apa. Apa yang bisa kita support untuk customer. Barulah dia yang akan menjadi pemenang. Dia yang bisa bertahan, dia yang bisa mengetahui kebutuhan customer, maka dialah yang akan menjadi pemenang di setiap aktivitas. Next, Angel boleh. Nah, teman-teman semua, disrupsi, jadi artinya disrupsi itu bukan hal yang baru ya. Tidak hanya terjadi di industri, tidak hanya tadi terjadi di lembaga pendidikan, tidak hanya terjadi di industri keuangan, media, tapi secara sadar dan tidak sadar, disrupsi ini juga sudah masuk ke lingkungan kita, gitu ya. Kadang-kadang pada saat ambil contoh, ini di sini saya sebutkan, brand itu bisa terdisrupsi karena apa? Bisa karena family, bisa karena friend. Jadi kita saat ini kalau misalnya keluarga kita, oh ada istilah keluarga brand ini, ada keluarga brand itu gitu ya. Atau teman kita handphonenya pakai merek ini, maka kemudian kita merasa bahwa kita bagian dari kelompok brand itu. Atau misalnya sepedanya gitu ya, sepedanya oh ini saya sepedanya merek ini, maka saya bisa berteman dengan orang-orang yang memiliki brand. Sehingga secara tidak sadar brand itu lama-lama bisa juga terdisrupsi. Kemudian yang berikutnya keluarga gitu ya, family value. Family value itu terdisrupsi oleh pertemanan juga ya, friendship gitu ya. Kadang-kadang kalau zaman dulu saya ingat kalau misalnya mau ada aktivitas keluarga gitu ya, kalau orang tua bilang, ayo kita ke sana, wah udah itu tuh. Kita nggak boleh tuh melakukan acara-acara yang lain, pokoknya acara keluarga aja gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Acara keluarga kemana, tapi kemudian kayak misalnya saya ada acara keluarga mau kemana, anak saya sudah ada jadwal, kalah tuh acara keluarga dengan acara pertemanan gitu ya, friendship. Kemudian yang lain misalnya family juga terdisrupsi oleh komunitas gitu ya. Kadang-kadang sadar dan tidak sadar gitu. Pada saat kita makan bersama gitu ya, makannya bareng-bareng di restoran gitu ya. Tapi dalam satu meja nggak ngobrol tuh, semuanya pada pegang handphone gitu ya. Jadi hanya jam makan aja bareng-bareng, tapi pada saat aktivitasnya yang satu kemana, semuanya pada pegang handphone. Artinya ini terjadi di mana-mana. Termasuk juga mungkin sekarang ada value-value yang lain, misalnya nasihat gitu ya, atau saran-saran. Kadang-kadang secara tidak langsung terdisrupsi juga dengan rekomendasi. Rekomendasi dari siapa? Dari tadi, dari komunitas, dari pertemanan, dari apa. Kemudian yang lain juga, kondisi sekarang produk bisa juga terdisrupsi oleh konten. Saya pernah mengikuti kelasnya Pak Subiakto ya, Pak Bi itu bilang bahwa produk yang bagus kalau tidak disupport dengan konten yang bagus, maka hasilnya nggak akan maksimal. Itu produknya udah bagus gitu ya, apalagi produknya nggak bagus. Jadi sekarang istilahnya nggak cukup produknya bagus, tapi konten juga harus bagus, harus berkualitas. Kenapa? Karena orang akan melihat produk kita itu tidak hanya dari produk. Orang akan melihat produk kita, review orang bagaimana, masukan orang bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Jadi disrupsi ini sudah terjadi di mana-mana dan suka tidak suka, mau tidak mau ini terjadi. Next, Angel. Nah, ini nih. Jadi, ayo kita sama-sama harus
mulai keluar dari zona nyaman gitu ya. Zona rebahannya sudah lewat ya teman-teman ya. Zona rebahan sudah lewat, nggak usah lama-lama. Mungkin dulu ada anekdot bahwa kaum rebahan dan lain sebagainya. Ayo kita berubah ya. Karena sangat cepat sekali perubahan di dunia ini terjadi. Siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya adalah mereka yang mau dengan cepat beradaptasi dan mereka yang mau melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi-kondisi yang saat ini. Sehingga ada istilah sekarang itu speed dan uncertainty adalah new normal. Jadi siapa yang cepat itu dia yang punya kesempatan. Siapa yang bisa mengikuti ketidakpastian maka dialah yang punya kesempatan. Jadi yang tadi saya sampaikan mungkin kalau zaman dulu angkatan saya waktu kerja itu 5 tahun saya bisa prediksi setiap tahun naiknya sekian persen sekian persen. Saya nggak tahu nih teman-teman di perbankan saat ini memprediksinya seperti apa gitu ya, karena tadi ada unsur ketidakpastian. Bahkan kalau zaman dulu yang namanya aset fisik itu mempunyai nilai yang sangat tinggi gitu ya. Sekarang yang sangat orang hargai itu aset digital. Kalau zaman dulu mungkin melihat performance sebuah perusahaan itu dari perusahaan ini asetnya sekian, labanya sekian, sehingga ada opportunity kalau investor itu ada opportunity pembagian saham sekian gitu ya. Kalau sekarang luar biasa. Kita beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman mengikuti perkembangan gitu ya, ada salah satu bank berkantor pusat di Bandung waktu itu bank termasuk masih bank kecil ya karena asetnya kurang lebih di 10 triliun dibeli oleh grupnya Gojek, dirubah menjadi Bank Jago gitu ya. Apa yang Bank Jago kuatkan? Dia bilang kita akan membuat bank digital. Luar biasa. Kalau teman-teman lihat laporan keuangannya, boleh dibilang perusahaan ini belum untung. Tapi karena tadi membawa misi digital, teman-teman boleh cek gitu ya di informasi-informasinya. Bayangkan harga sahamnya dari Rp500 bisa terbang sampai ke Rp16.000. Yang aset secara nilai bukunya hanya 10 triliun gitu ya. Aset digitalnya karena tadi mengusung misi bank digital, bahkan nilainya, value-nya ya bisa mencapai 200 triliun. Padahal aset secara fisiknya hanya 10 triliun. Itu kurang lebih contoh-contohnya. Next, Angel. Ya, pertanyaannya apa yang harus dilakukan ketika segala hal dalam dunia selalu berubah? Kemudian bagaimana sih caranya agar bisnis kita bisa bertahan, kemudian bisa berhasil dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Tadi saya sampaikan boleh dibilang sekarang itu tidak ada tuh yang namanya perusahaan besar, perusahaan kecil gitu ya. Perusahaan yang sudah lama, perusahaan yang sudah baru. Sekarang itu saya boleh bilang semua perusahaan ini di-reset gitu ya. Dinolkan. Balik lagi tadi, siapa yang cepat, siapa yang bisa menghadapi situasi ketidakpastian, maka dialah pemenang. Semua harus lakukan di semua sektor gitu ya, termasuk apapun aktivitas kita, baik itu di sekolah, di pekerjaan, kemudian di usaha gitu ya. Semuanya harus melakukan. Apa yang harus dilakukan? Next. Yang harus dilakukan ya ini, ya. Yang pertama harus adaptasi, ya. Yang kedua harus inovasi, ya. Siapa yang menang? Dialah yang cepat belajar. Dialah yang berkenan, bersedia mengosongkan gelasnya.
bersedia untuk belajar ke yang kecil, bersedia untuk menggali sesuatu, bersedia untuk terus mencari apa sih yang dibutuhkan, apa yang diperlukan gitu ya. Jadi siapa yang lebih cepat beradaptasi, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita juga dipaksa untuk beradaptasi. Menggunakan masker gitu ya, menggunakan hand sanitizer, menggunakan macam-macam gitu ya, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan keseharian. Yang kedua, inovasi. Inovasinya apa? Ya pastikan kalau misalnya kita melakukan aktivitas usaha, pastikan produk kita itu mudah didapatkan di mana-mana. Kita bisa tahu bahwa semua orang bisa memproduksi apapun yang kita buat gitu ya, semua orang. Tapi kita harus memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Kalau istilah kerennya USP, unique selling proposition atau unique selling point. Unique selling point-nya apa sih gitu ya? Ambil contoh saya ikhtiar gitu ya di usaha tempe ini, unique selling point-nya apa sih gitu. Yuk kita lihat sama-sama slide berikutnya. Ya, teman-teman ini yang kita bisa lihat ya bahwa kita sampai saat ini tidak ada orang, tidak ada siapapun yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir. Maka mau tidak mau tadi saya sampaikan suka tidak suka kita harus, bahkan pemerintah juga sudah menyampaikan ayo kita harus berdampingan dengan corona gitu ya. Awal-awalnya sekian tahun kemarin waktu awal-awal kami di industri di kegiatan usaha sebet ada optimis ya di awal-awal ini, wah kelihatannya nih awal 2021 sudah mulai naik nih gitu ya potensi kegiatan usaha dan lain sebagainya. Ternyata di luar prediksi semuanya berubah. Nah, jadi yang paling cepat yang pemenang tadi adalah mengikuti perkembangan informasi dan teknologi ya. Ada Tokopedia, ada Mblog, ada Tokopedia, yaitu kita lakukan kolaborasi ya. Kenapa kolaborasi? Karena saya boleh cerita ini ada filmnya ya, film Avenger gitu ya. Zaman dulu mungkin Spider-Man bisa berjuang sendiri, Superman bisa berjuang sendiri, tapi masa kini gitu ya semuanya berkumpul yang punya keahlian dari Captain America, Hulk gitu ya, kemudian Spider-Man, siapa lagi tuh. Semuanya berkumpul untuk melawan Thanos ya. Thanos penjahatnya itu luar biasa punya keahlian. Sama di semua aktivitas kita juga harus seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus kolaborasi, keahlian kita apa sih gitu ya. Jangan memaksakan semua harus dikuasai sendiri, nggak bisa. Ini sama, ini saya lakukan juga kerjasama dengan Kaya ID ya teman-teman. Jadi saya melakukan kerjasama dengan Kaya ID supaya apa? Ya udah saya keahliannya di bidang produksi, ya biarkanlah ada orang yang lebih expert, ada yang lebih ahli untuk melakukan hal-hal yang lain. Apakah itu tadi pemasaran, apakah itu konten kreator, dan lain sebagainya termasuk sosial media dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa juga kita harus evaluasi segmentasi pasar kita gitu ya. Apakah produk-produk kita ini segmennya usianya pendek atau panjang. Kemudian jangkauan juga harus dipikirkan. Nah, yang ketiga, mau nggak mau kita juga harus pelajari tuh perilaku konsumen. Hari ini siapapun orang melakukan aktivitas pasti melakukan dimanapun ya. Kalau saya perhatikan boleh dibilang handphone itu menjadi sahabat paling dekat dibandingkan dengan yang lain. Secara tidak langsung itulah kesempatan kita untuk kemudian masuk ke zonanya perilaku konsumen. Jadi produk kita harus hadir tuh supaya bisa dijangkau oleh konsumen.
Secara tidak langsung setiap saat kita buka handphone pasti tuh tiba-tiba ada promo, tiba-tiba ada yang nawarin sesuatu, itu pasti terjadi. Yang berikutnya jangan lupa terus belajar gitu ya, karena ilmu ini tidak ada habisnya, tidak ada hentinya, dan terus berubah. Kecepatannya luar biasa. Mungkin zaman dulu belajar marketing ya, teman-teman marketing ada mengenal istilah 4P gitu ya. Ada produk, ada price, ada place gitu ya, ada promotion gitu ya. Sampai dosen saya bilang, pokoknya yang pertama place gitu ya. Tempat dulu, tempat dulu yang utama. Kondisi sekarang tempat bukan menjadi masalah gitu ya. Berubah tuh nanti, bukan 4P lagi. Macam-macam perubahannya. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, tadi apa yang saya sampaikan itu juga kami lakukan ya di rumah tempe Zanada ya. Rumah tempe Zanada tadi misalnya ambil contoh dari sisi produk. Produk dari tempe mentah gitu ya. Tempe mentah itu lifetime usia produknya hanya 10 hari. Jangkauannya terbatas. Kenapa? Karena kalau di luar sudah lewat atau suhunya tidak mendukung, nah tempe ini akan cepat busuk. Kemudian segmen pasarnya juga terbatas. Yang makan tempe mentah itu pasti yang belinya hanya emak-emak gitu ya, yang ke warung gitu ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Ya saya harus inovasi, membuat produk yang lifetime-nya lebih lama, yang segmentasinya bisa lebih lebar, yang jangkauannya bisa lebih luas, maka saya membuatlah keripik tempe sagu ya. Tapi kalau teman-teman share keripik tempe sagu banyak, tapi saya harus berbeda, maka saya atas support dari Kaya ID, alhamdulillah kalau teman-teman lihat ini dari sisi inovasi gitu ya. Kemasan yang dulunya standing pots itu saya di brainwash sama Kaya ID, Pak Dede pokoknya harus berubah produknya, kemasannya harus keren lah gitu ya. Karena produknya sudah keren. Maka saya di brainwash terciptalah keripik tempe ya dengan kemasan seperti tube ini. Ini bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Saya harus terus berkonsultasi dengan teman-teman di Kaya ID bagaimana saya memutuskan untuk melakukan ini. Yang lain juga yang harus dilakukan inovasi adalah sistem kerja gitu ya. Kita harus punya SOP yang betul-betul terukur. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah produk kita ya KIS Tempe ini sudah memperoleh sertifikasi SNI, Standar Nasional Indonesia. Mungkin di Indonesia hanya 2 produsen lah ya yang untuk keripik tempe yang memiliki SNI, dan ini luar biasa. Semuanya diperiksa, semuanya dicek, mulai dari timbangan, mulai dari bahan baku, mulai proses pengerjaan, mulai dari apa namanya atribut karyawan, mulai dari sumber bahan baku, semuanya diperiksa sehingga alhamdulillah kita memperoleh sertifikasi ini tidak mudah gitu ya. Kemudian yang berikutnya otomasi. Otomasi juga terus kita lakukan supaya apa? Supaya standarnya tadi bisa seragam. Ya inovasi yang dilakukan berikutnya adalah ya mau nggak mau kita harus memperbanyak networking ya. Networking alhamdulillah bersama Kaya ID saya banyak sekali dibantu sehingga akses-akses untuk ke luar negeri gitu ya, akses-akses ke supermarket, akses-akses ke online luar biasa disupport oleh teman-teman dari Kaya ID. Next. Nah, pertanyaan berikutnya, oke lah, adaptasi dan inovasi nih, caranya gimana? Mulainya dari mana? Yuk kita lihat slide berikutnya. Ya, yang pertama tadi saya sampaikan harus
mindset kita harus berubah, mindsetnya harus baru gitu ya. Update mau nggak mau hardware, software gitu ya, berbasis otomasi, berbasis internet itu menjadi keharusan. Kemudian inovasi dan adaptasi itu juga menjadi keniscayaan. Yang berikutnya kolaborasi ya, bukan kompetisi zamannya sekarang. Jadi teman-teman harus cari sebanyak-banyaknya partner, sebanyak-banyaknya mitra. Kemudian mau nggak mau kita juga harus berani berinvestasi di dunia digital ya. Tujuannya ya tadi meningkatkan engagement, awareness, kemudian selling juga perlu. Nah, yang berikutnya migrasi dari offline ke online. Bayangin PPKM sekarang sudah sampai level 4 gitu ya. Kalau saya tidak disupport kayak ID untuk migrasi ke online, mungkin saya juga nggak tahu nih sekarang masih bisa bertahan atau enggak. Tapi qadarullah ya saya dipertemukan dengan Kaya ID yang mensupport aktivitas usaha saya ini luar biasa. Kemudian jangan lupa teman-teman terus menciptakan people recommendation, ini penting gitu ya. Tadi kenapa? Karena currency sekarang itu rating, review, rekomendasi. Jadi apa yang mau, kalau customer kita mau beli sesuatu ya ini kuncinya. Ratingnya berapa sih? Reviewnya bagus nggak gitu ya? Banyak merekomendasikan atau enggak gitu ya? Baru kemudian customer melakukan aktivitas pembelian gitu ya. Tadi saya sampaikan yang berikutnya, mau nggak mau tadi yang dulunya 4P, sekarang itu marketing itu 4E. Engagement, excitement, everywhere, evangelist. Ini menjadi penting. Jadi produk kita harus bisa diperoleh di mana-mana. Produk kita tadi memberikan kenyamanan gitu ya. Kemudian orang mau nge-share, orang secara sukarela orang mau berbagi, secara sukarela orang mau merekomendasikan gitu ya. Nah ini yang eranya sekarang seperti itu. Kemudian jangan lupa juga visualnya harus menarik. Visualnya menarik tentu harus didukung oleh produk yang menarik. Jadi tadi konten menarik, produk juga harus menarik. Next. Nah ini teman-teman boleh dilihat, saya sih bisa memastikan ya keripik tempe dengan kemasan seperti ini, insya Allah baru ada kis tempe yang sudah disupport oleh Kaya ID. Teman-teman boleh lihat, ada beberapa yang rekomend gitu ya teman-teman saya, ini kayaknya bukan kelas UKM katanya gitu. Tapi ini luar biasa support saya, bersyukur tadi disupport oleh Kaya ID, kerjasama yang luar biasa. Jadi kemarin saya lihat Kaya ID juga memberikan kesempatan ya buat teman-teman untuk one on one business matching gitu ya, melihat potensi. Dan teman-teman saya juga dulu dikurasi sama teman-teman di Kaya ID gitu ya, dikurasi dan alhamdulillah subhanallah bisa lolos. Itu berkah sekali buat saya, sehingga alhamdulillah saya bisa eksis sampai saat ini. Kemudian next. Nah, yang berikutnya adalah strategi dan eksekusinya bagaimana. Ya, kita harus bisa mendeteksi gitu ya, menemukan sinyal perubahan dari ributnya kebisingan gitu ya. Ini sekarang lagi trennya apa sih gitu ya. Kita harus 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 ikuti terus menerus. Jangan terlalu percaya diri gitu ya. Yang kedua, jangan abai, biasa-biasa aja lah gitu. Nanti juga kayak kemarin kan kita berpikir ya udahlah, nanti sebentar lagi COVID juga selesai. Ternyata sampai sekarang tidak selesai. Jadi jangan abai. Yang kedua, suka tidak suka, ayo kita melakukan transisi gitu ya. Transisi apa yang dilakukan? Ya udah menyesuaikan dengan kemauan customernya apa.
Jadi ini kuncinya harus memiliki komitmen yang kuat ya, memastikan untuk bisa dilakukan semuanya. Yang berikutnya validasi potensi dan kecocokan bisnis model. Ini bisnis ini cocok nggak ya dengan saya gitu. Tapi ya harus ada effort gitu ya. Jangan sampai kita nggak mau ngeluarin budget gitu ya, kemudian ya hitung-hitung boleh, tapi tetap harus dilakukan sesuatu, tapi dipastikan resikonya terukur sehingga kita bisa memastikan cost yang kita keluar ini dalam jangka panjang akan memberikan benefit. Yang berikutnya adaptasi, tadi berulang-ulang saya sampaikan, jadi jangan sampai kita melakukan adaptasi yang terlambat sehingga tidak memperoleh keuntungan. Nah, ada beberapa tipe teman-teman yang dilakukan, itu orang ada melakukan ya udahlah bersabar aja gitu ya, nanti aja kalau ada kesempatan ya udahlah gitu. Tapi ada tipe yang saya rasa ini sifatnya kita mensyukuri gitu ya, mensyukuri apa yang ada, tapi tidak hanya diem aja gitu. Ya kemudian rasa syukurnya apa yang dilakukan? Rasa syukurnya dilakukan dengan melakukan aktivitas-aktivitas, melakukan inovasi, kemudian mencari ilmu lagi, belajar lagi, sehingga nanti diperoleh sesuatu yang berharga untuk pribadinya, untuk usahanya, untuk keluarganya. Next. Nah ini teman-teman, jadi mau nggak mau sekarang kita harus sudah mulai recovery ya, apakah itu dari sisi delivery, dari sisi operationnya, kemudian dari sisi community-nya, customer-nya, koleganya, coba dicek ini seperti apa. Kemudian yang kedua, regrouping lagi, bagaimana culture ya, aktivitas kita, apakah kondisi sekarang masih sesuai nggak ya, gitu ya. Bisnis, proses bisnisnya, kemudian bisnis modelnya, kemudian propositionnya, apakah masih sesuai enggak, kemudian bagaimana kita cara bisa memberikan feedback sehingga ada customer bisa memberikan insight-insight yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah renew, bagaimana supaya kita tetap survive dalam kondisi new normal. Next. Nah, ini quote saya. Jadi, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Ya, sadar tidak sadar, apa yang terjadi hari ini adalah merupakan keputusan kita semua di masa lalu. Nah, dan kondisi kita di masa depan itu berawal dari keputusan kita hari ini. So, jadi teman-teman yang punya niat baik gitu ya, punya ikhtiar gitu ya, punya sesuatu, mau melangkah, mau usaha, mau apapun, lakukan saja dulu. Bismillah, ikhtiar dulu, nanti dalam perjalanannya nanti akan tahu tuh. Kalau kita nggak nyemplung dulu, sama seperti saya dulu dicemplungin dengan kayak ID gitu ya, dicemplungin, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya lama-lama jadi belajar berenang nih. Bagaimana caranya mengelola bisnis, saya diajarin bagaimana caranya marketing, saya diajarin bagaimana cara mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Jadi, ini peluang yang bagus, teman-teman, acara apa namanya summit, virtual summit yang dilakukan oleh Kaya ID ini luar biasa. Jadi, kemarin saya lihat di IG-nya Kaya ID juga sudah nge-share ya, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berkolaborasi dengan Kaya ID. Yuk ambil kesempatan, insya Allah tidak akan menyesal. Mungkin itu Angel yang dapat saya sampaikan hari ini. Selanjutnya kalau ada yang mau didiskusikan, kita sama-sama diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dede atas pemaparan materinya. Saya setuju banget sih sekarang di mana-mana semua yang dipusingkan adalah bagi para pengusaha sekarang ya, 3R. Review,
komen, dan lain-lain. Kalau misalnya ratingnya udah turun, udah pada panik deh. Aduh, harus ngapain nih? Gimana ya Ya, kesalahannya? Kurang lebih kayak gitu. Nah, ya, oke, kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Ada satu nih Pak Dede yang justru ya. dia ngucapin terima kasih. Tidak, namanya nggak ada. Di sini dia bilang tidak mau tanya, mau apresiasi Bapak saja. Materinya tidak berlebihan, contoh sangat jelas, penjelasan tidak terburu-buru, bisa diaplikasikan ke konteks saya pribadi. Terima kasih Pak. Ada yang ngucapin begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, yang kedua ini ada izin tanya Pak. Karena kenapa Bapak berani memutar setir menjadi pembisnis, padahal sudah enak jadi pekerja bank? Ya, eh, pertanyaan banyak yang nanyain ya. Jadi saya ini orangnya terus terang cepat jenuh ya. Jadi cepat bosanan gitu. Jadi ceritanya karena sudah lama banget gitu ya, 25 tahun itu bagi saya waktu yang cukup lama. Nah, aktivitas di kantor biasanya itu sifatnya rutinitas, Angel. Jadi hari ini bekerja ini, tanggal 1 ngapain, tanggal 2 ngapain, akhir bulan ngapain, semuanya sudah terstruktur, terukur gitu ya. Waktu awal-awal bekerja itu pekerjaan saya mungkin bisa 2-3 hari gitu ya, membuat laporan bisa selesai lama. Tapi lama kelamaan karena tiap bulan dikerjain, lama-lama pekerjaan itu yang tadinya 2 hari menjadi 1 hari, yang 1 hari bisa jadi setengah jam, yang setengah jadi setengah hari, yang setengah hari bisa jadi setengah jam, sehingga saya jadi idle waktunya. Nah itu yang terus terang saya orangnya nggak suka gitu ya kalau banyak waktu idle. Akhirnya Bismillah saya banting setir tuh, Hmm. pengen ada tantangan baru gitu Angel. Supaya apa? Supaya otak saya jadi kreatif gitu. Gimana caranya apa namanya aktivitas-aktivitas ini menjadi lebih produktif, karena lama-lama mau nggak mau gitu ya, kalau pekerjaannya sudah rutin, apa yang dilakukan? Ya udah baca berita, nonton ini, nonton itu, pokoknya banyak sekali yang tidak produktifnya lah. Jadi untuk banting setir ini tetap ya teman-teman harus hitung, harus menghitung, harus kalau yang sudah berkeluarga juga harus diskusi juga dengan keluarga. Syukur-syukur kalau masih ada orang tua, jangan lupa juga mohon doa, mohon izin sama orang tua, mohon doanya bagaimana kita melakukan aktivitas itu yang penting yang saya lakukan. Mungkin kurang lebih gitu, Angel. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga sih Pak. Malam Pak Dede, saya pekerja dan sorry. Malam Pak Dede, saya pekerja dan sekaligus buka usaha kue kecil-kecilan pas pandemi untuk nambah penghasilan. Alhamdulillah sudah lumayan dan akhirnya bisa buka lapangan kerja untuk 2-3 tetangga sekitar. Saya ingin develop produk Pak Dede, namun terkendala prioritas. Jika inovasi produk, saya harus dengan berat hati untuk saat ini melepas satu pekerja saya karena kos untuk produk. Pengalaman bagaimana ya Pak Dede untuk caranya saya win-win solution. Nah, itu gimana Pak Ya, Dede? terima kasih nih, pertanyaannya bagus karena saya juga mengalami hal-hal seperti ini. Jadi eh, kalau kita sudah punya karyawan, kalau saya tadi setuju konsepnya win-win solution harus didahulukan. Jadi teman-teman sekalian punya karyawan itu berkah ya. Jadi insya Allah eh, usaha kita, aktivitas kita itu didoakan oleh karyawan kita. Kenapa? Karena karyawan kita bergantung sama kita. Jadi caranya bagaimana? Saran saya bukan mengurangi kosnya, tapi naikin volumenya. Cari lagi sesuatu yang bisa membuat nilai tambah, sehingga bukannya mengurangi karyawan, tapi bagaimana caranya menambah karyawan. Caranya bagaimana?
buka link-link baru, apakah itu melalui tadi jaringan online gitu ya, kemudian menambah reseller gitu ya. Jangan lupa tadi saya sampaikan teman-teman sekalian sekarang banyak karena lagi PPKM gitu ya, banyak kesempatan kita belajar. Jadi berikan waktu kita ya, luangkan waktu kita untuk menambah ilmu. Jadi investasi leher ke atas lah ya. Jadi investasi ilmu banyak, mau bayar, mau gratisan itu banyak. Sehingga alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan mengikuti pelatihan-pelatihan ini tuh banyak insight-insight yang bisa kita peroleh. Selain networking tentu saja itu akan membuka pola pikir kita, membuka kesempatan kita untuk memperoleh wawasan baru. Jadi yakin saran saya jangan sampai melepas karyawan, tapi cari solusi bagaimana nambahin karyawan supaya tambah berkah gitu, Angel. Oke. Oke, semoga itu membantu pertanyaannya. Ini dilanjut. Selamat malam Pak Dede, saya ingin bertanya, kalau mindset kolaborasi bukan kompetisi diterapkan, akan mempengaruhi daya saing dari produk kah? Karena adanya kompetisi dapat memicu untuk memperbaiki dan memperbagus produk. Terima kasih Pak. Tadi kolaborasi konsepnya harus win-win ya, harus saling menguntungkan. Jadi konsep itu kan kolaborasi ada win-win, ada win-loss, ada loss-win gitu ya, ada loss-loss barangkali. Nah, yang penting dari awal dibicarakan, sama seperti yang saya lakukan dengan Kaya ID, bagi-bagi tugas. Waktu ketemu dengan teman-teman Kaya ID, ya udah Pak, kita bagi tugas. Bapak produksi, kasih kualitas yang bagus, kemudian Kaya ID yang akan set up konten produknya, kemudian yang akan memasarkannya. Jadi saya juga luar biasa nih kalau lihat produk-produknya Kiss Tempe gitu ya. Nah, tadi ada di M Block Market, ada di beberapa supermarket, kemudian di Tokped sudah jadi official gitu ya, di Shopee sudah jadi mall. Jadi Bapak tolong dipastikan, Bapak Ibu ya, dipastikan tadi kerjasamanya harus betul-betul open ya, harus terbuka. Targetnya sama-sama nih yang kolaborasi punya tujuan yang sama, yaitu siapa yang menghadapi kompetitor gitu. Jadi bukan malah kalau dari awal tidak ada keterbukaan, memang resikonya nanti akan apa namanya daya saing produk kita nggak maksimal. Jadi kita bagi-bagi tugas tuh sama yang seperti yang saya lakukan dengan kayak ID. Ya, Jadi ini tetap bersaing dengan kompetitor, tapi untuk meningkatkan bisnis, kita bisa dengan kolaborasi yang sama-sama menguntungkan ya Pak Dede ya. ya betul. Jadi saya boleh tambahkan, kalau boleh dibilang waktu eh, saya kolaborasi dengan Kaya ID, ya dulu yang produksi keripik tempe seperti saya juga sudah banyak gitu ya. Tapi ada masukan dari teman-teman kayak ID, Pak, Bapak fokus ini, kualitasnya dibagusin, ininya dibagusin, nanti kami bagian ini. Sehingga kita punya sesuatu yang baru gitu ya. Sehingga pada saat ada kompetitor datang itu ya udah kita mohon maaf kita sudah lebih dulu naik kelas gitu ya, karena kompetitor masih main di fokus ke kualitas, tapi kalau saya sudah naikin kelas ke kemasan, ke jaringan, network, dan lain sebagainya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Sulit untuk adaptasi. Sulit untuk adaptasi meskipun strategi dan inovasi sudah dilakukan. Pak, dalam kasus saya yang berjualan baju, karena PPKM konsumen sudah berkurang, apalagi yang harus dilakukan? Eh, jadi teman-teman, saya juga ada teman ya yang eh, kurang lebih usahanya sama fashion gitu ya. Nah, eh, eh,
saya kasih gambaran gini ya. Kalau kita bilang sulit, mindset balik lagi tadi mindsetnya jangan sulit lah ya. Jadi karena sebetulnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menyiapkan rezeki ya. Rezekinya dari mana? Ya istilahnya kan bukan rezeki turun dari langit ya, Angel ya. Jadi rezeki itu harus dijemput, Bapak Ibu. Jadi rezeki harus dijemput pada saat pintu rezeki yang satu tadi berjualan baju gitu ya, sulit. Mungkin yang dijual bajunya kita lihat, baju apa. Teman saya, mohon maaf, yang jualan baju daster, Angel, omsetnya ada yang sampai 3 miliar sebulan. Wow. Ya, ada lagi yang konsepnya sekarang kan banyak yang WFH gitu ya. Saran saya coba buat setelan baju untuk konsep WFH. Apakah itu baju pria atau baju wanita? Bahkan ada teman-teman yang lain kalau yang pakai kerudung atau sekarang ada harus pakai masker. Mereka membuat kerudungnya matching, maskernya matching, bajunya matching. Jadi yakin bahwa pasti ada peluangnya, tinggal dilihat dari sisi yang mana. Berjualan baju setuju turun, tapi kan ibu-ibu atau saya sendiri di rumah kan masih tetap pakai baju. Mungkin yang tadinya jualan kemeja, coba dirubah jualannya kaos, kaos oblong gitu ya, yang tanpa kerah, atau mungkin kalau busana perempuan tadi dialihkan ke yang baju-baju rumahan lah, tinggal tanya ke saudara atau keluarga, dan itu luar biasa, peluangnya masih tetap terbuka. Yakin bahwa Tuhan akan membukakan pintu rezeki yang lain, tapi kitanya harus ngetuk dulu pintu yang mana tuh dibuka lagi. Kalau pintu ini nggak ada, ketuk lagi pintu yang lain, lakukan lagi. Makanya tadi saya bilang inovasi, karena kalau teman-teman tahu sampai ke kemasan yang seperti sekarang itu, Angel, 5 kali loh saya merubah Betul. kemasan. Padahal produk saya itu baru dari 2000, launching resmi mungkin 2019 awal lah gitu. Tapi saya sudah lakukan 5 kali perubahan. Ya. Oke. Oke Pak, karena waktunya tinggal sisa sedikit lagi, ini Ya. mungkin satu pertanyaan terakhir yang pasti sering banget pertanyaan-pertanyaan ini dan memang penting sih buat Ya. anak-anak muda saat ini. Jadi Pak Dede, ada masukan nggak buat anak-anak muda yang takut kegagalan saat mau memulai bisnis? Jadi belum nyemplung, udah banyak overthinking. Jadinya banyak hal yang nggak kesampaian. Nah, ini motivasi Bapak apa tuh pesan untuk anak-anak muda Pak yang overthinking Ya. banyak ini? Quote saya yang pertama yang tadi ya, slide terakhir. Keputusan yang kita lakukan saat ini akan merubah apa yang terjadi di masa yang akan datang. Apa yang terjadi hari ini adalah merupakan keputusan masa lalu kita. Jadi saran saya, mungkin quote-nya sama kayak di Tokopedia ya, mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu, kemudian pakai apa? Pakai sumber daya yang ada, jangan maksain. Caranya bagaimana? Caranya kolaborasi tadi. Jadi kalau misalnya sumber daya terbatas, misalnya kita ada kebutuhan nih 5 sumber daya, kita punya 3 sumber daya. Bagaimana sumber daya duanya yang dilakukan? Ya cari bagaimana caranya, dari mana caranya kita memperoleh 2 sumber daya ini yang kita butuhkan. Tadi salah satunya dengan kolaborasi, ya, dengan diskusi. Pasti itu akan ada jalan. Jadi kalau tidak mulai melangkah, ya kapan kita bisa nyampe gitu ya. Kalau kita tidak mulai nyemplung, mulai berenang, kapan kita bisa menyeberang pulau gitu ya. Kalau kita tidak mulai hari ini, ya kapan lagi. Kalau kita tidak effort kita tidak memaksakan untuk melakukan sesuatu,
nggak ada kesempatan lagi. Mungkin jangan sampai teman-teman pada saat punya ide sesuatu gitu, nanti takut gini. Tahu-tahu ide kita Ya. dicontek sama orang lain. Wah, itu nyeselnya seumur umur itu biasanya. Jadi saran saya mulai. Nah, kunci yang kedua kalau mau usaha, ini saya juga ada pesan dari guru-guru saya. Nih, yang pertama eh, kuncinya tadi ya, mulai. Yang kedua, di diskusi kita minggu yang lalu ya, Angel, jangan jual produk yang penjual mau jual, tapi jualah produk yang pembeli mau beli. Oke. Ya, mungkin itu pesan saya. Ya. Oke. Dan jangan lupa riset ya Pak ya. Riset. Nah, riset betul. Oke, baik. Berhubung waktu sudah habis, sesi tanya jawab akan kami tutup sampai di sini. Sekaligus kelas malam ini mengakhiri rangkaian kelas marketing Jadi Orang Kaya Virtual Summit. Mohon maaf sekali untuk presentasi, kami belum bisa share ke kakak-kakak sekalian. Namun, sesi webinar ini bisa ditonton kembali di YouTube channel Kaya ID minggu depan. Jadi Pak Dede, kalau bagi yang kemarin mau ikutan, terus nggak bisa berhalangan hadir, itu bisa Ya, nonton webinar kita malam ini di ya, YouTube-nya kaya.id minggu depan. ya. Nah, terus kalau misalnya kakak-kakak sekalian ada pertanyaan atau perlu informasi lebih lanjut, bisa langsung email ke hello@kaya.id atau DM Instagram Kaya di @kaya.id. Buat yang teman-teman pertanyaan juga belum terjawab atau masih mau punya tambahan pertanyaan, bisa langsung ke email atau ke Instagram. Oke? Nanti Pak Dede akan kami hubungkan untuk meminta jawaban, Pak. Ya, Yang ya. belum terjawab, jadi nanti udah dikumpulin, nanti ditanya ke Pak Ya, Dede, terus nanti kami kirim ke penanyanya. ya. Terus, betul, Pak Dede kan tadi sempat ngomong mau ada one-on-one business consultation kan sama Bu Nita. Benar, jadi karena antusiasme yang tinggi dalam rangkaian acara Jadi Orang Kaya, nah, Kaya ID ini memberikan kesempatan untuk 9 UMKM saja yang terpilih untuk mendapatkan konsultasi gratis dengan Ibu Nita Kartikasari yang tak lain adalah CEO dari Kaya.id. Nah, ini kapan waktunya? Itu minggu depan. Sekarang, teman-teman atau kakak-kakak yang tertarik untuk ikutan mendaftarkan UMKM-nya dan mendapatkan konsultasi gratis, itu bisa langsung DM ke Instagram @kaya.id dengan format nama lengkap, Instagram pribadinya apa, Instagram usahanya apa, dan industri yang sedang digeluti itu apa, gitu. Terus kalau misalnya mau informasi lebih lanjut, pantengin terus, follow dan pantengin terus Instagramnya @kaya.id. Nanti di situ pasti akan ada banyak info menarik seputar UMKM, lalu misalnya teori ilmu-ilmu dari marketing, ilmu-ilmu untuk UMKM, itu juga banyak banget di kontennya kaya.id. Oke, Pak Dede, saya ucapin terima kasih banyak Pak Dede udah mau memaparkan materi dan sharing. Semoga Kis Tempe semakin laris manis dan tetap bertahan di pandemi seperti ini sampai ke luar negeri. Karena kita udah ada di mana-mana ya Pak, sekarang Kis Tempe udah ekspor, puji Tuhan. Buat teman-teman yang tertarik untuk mencoba Kis Tempe juga bisa, karena udah ada online sekarang, semua dari manapun bisa membeli Kis Tempe, itu bisa dari Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain, atau bahkan dari Instagram pun bisa loh. Jadi saling bantu UMKM, karena kalau nggak sesama UMKM support, siapa lagi yang akan support gitu. Oke, sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di acara Jadi Orang Kaya selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dede. Terima kasih.